Masih membicarakan mengenai penelitian terpadu Gunung Padang dan sangat menarik sekali. Begitu banyak penemuan-penemuan baru yang bisa menjadikan Indonesia berbeda di mata dunia. Kalau tadi dikatakan dari segi usia ini sudah 4.000 tahun sebelum Masehi, tapi itu baru yang di atas permukaan. Sedangkan di bawahnya 13.600. Luar. Jadi ada 2 peradaban yang membangun. Kemungkinan begitu. Ya. Bisa lebih lama lagi kalau lihat yang di bawahnya. Tapi bersama kita sudah ada Bapak Dr. Andang Baktiar ya, ahli paleo sedimentologi ya. Nah, yang menjadi menarik pertanyaan bagi kita, kira-kira begini, masyarakat kan menduga atau katakan begitu melihat itu bisa membayangkan ini cuma kumpulan batu-batu alam misalnya, atau ini memang bahannya ada di situ, tetapi karena sentuhan kebudayaan tadi ya, lalu ditata sedemikian rupa dan sekarang sedang ditemukan. Yang benar seperti apa, Pak Dr. Andang? Ya, jadi kebenaran di ilmiah itu sesuatu yang mungkin bisa dipatahkan lagi, lagi. Sedang tapi kalau terus, Anda ya? menanya ke saya faktanya seperti apa sampai saat ini, persepsi keilmiahan yang saya atau kami yakini selama ini berdasarkan hasil data DANI, GPR maupun geolistrik dan pemboran di 2 titik yang kita lakukan, itu menunjukkan bahwasanya ya memang ada batuan alam yang seperti yang ditunjukkan tadi itu di gambar-gambar itu menunjukkan bahwasanya itu adalah kolumnar joint memang, tetapi asalnya dari mana? Kita udah teliti radius 5 kilo dari situ, itu tidak ada singkapan-singkapan batuan yang menunjukkan bentuk-bentuk kolumnar joint seperti itu. Hanya ada di situ. Jadi kemungkinan kita berpikir itu kemungkinan di bawah sana itu ada. Makanya dari hasil data geolistrik maupun GPR itu kita mencurigai di kedalaman 18 meter dan lebih dalam lagi mungkin ada batuan-batuan segarnya. Dan ketika kita bor di lubang 1, kita ketemu di 18 meter itu ada indikasi bahwasanya ada pelapukan, tapi di bawahnya sampai ke 26 meter itu kelihatan masih segar batuannya walaupun sudah retak-retak kayak gitu. Jadi ada perbedaan utama dari 0 sampai 18 atau 0 sampai 4 tadi dikatakan Pak Dhani juga 4 meteran itu ada bantalan pasir kayak gitu sedikit gitu berapa sentimeter, setengah meter, 30-40 cm. Setelah itu di bawahnya ada batu yang ditumpuk-tumpuk secara disusun kayak gitu. Dan kemudian di bawahnya lagi yang 18 meter setelah rapuh itu baru batuan segar. Nah, dari sini kita kemungkinan mengindikasikan adanya sumber dari kolumnar joint itu sendiri ada di bawah sana mungkin. Pada waktu itu mereka yang membangun itu pertama kali kemudian mengambil bahan-bahan itu, membangunnya, dan paling tidak ada 18 meter bangunan di atas itu yang tingginya 18 meter yang bisa kita buktikan dari pemboran sumur 1. Nah, pemboran sumur 2, saya sendiri yang mensupervisi pemboran itu. Pemboran sumur 2 lebih aneh lagi karena 7 meter pertama itu kita ketemu tanah. Padahal di pemboran 1 dan tidak ditemukan, nggak ada, itu langsung batu semua. Itu tanah 7 meter pertama. Dan nanti Pak AB dari arkeolog kita juga kemungkinan tanah uruk gitu ya? Iya, itu tanah uruk. Tanah uruk. Jadi ada sesuatu yang diuruk di situ. Di pemboran 2 itu kita lihat ada 7 meter, padahal di pemboran 1 mulai atas kita udah ketemu batu itu terus. Jaraknya antara pemboran? Jaraknya sekitar 40 meter. 40 meter ya. Jadi di dalam agak susah juga di dalam geologi itu untuk mengkorelasikan 40 meter, di sini tanah tebal 7 meter, di sini udah batu semua. Artinya apa? Tanah itu merupakan tanah uruk, dan itu dari karakteristik tanahnya itu bukan merupakan pelapukan langsung dari batu di bawahnya. Kalau biasanya kita punya batu terus lapuk kalau ini tanah urukan ya. Tanah uruk. Dan nanti akan ketahuan itu umurnya, nanti akan dibahas oleh Pak Ali Akbar, arkeolog, itu umurnya berapa, karena itu dibuktikan juga dengan trenching oleh Pak Ali Akbar. Nah, masuk ke bawahnya 7 meter yang lebih seru lagi, di situ ada batu yang sama dengan yang di pertama tadi, itu ada gambar-gambar yang ada di situ. Itu menunjukkan bahwa di bawahnya batu itu terus ada rongga, ada pasir yang halus di situ yang sampai 2,5 meter. Jadi mungkin setinggi manusia kayak gitu. Dan itu pada waktu kita ngebor di situ disedot itu. Jadi pipa itu disedot di situ. Yang sampai 2,5 meter. Jadi mungkin setinggi manusia kayak gitu. Dan itu pada waktu kita ngebor di situ disedot itu. Jadi pipa itu disedot di situ. Sampai disedot kita oleh pasir-pasir. Oleh pasir itu, dan air masuk terus dalam. Jadi dari sini untuk kesimpulan sementara ada heterogenitas, jadi variasi dari batuan yang agak susah juga diceritakan di dalam vulkanologi. Mungkin ada beberapa kawan vulkanologis yang mengatakan oh biasa itu dalam jarak 2-3 meter mungkin berubah gitu. Tapi itu juga salah satu yang kita pertimbangkan juga, ini gimana ya. Tapi kita harus lihat betul, makanya itu perlu data bawah permukaan yang Pak Dhani run di sana kan keluar kayak gitu. Itu ada variasi di situ.
variasi batu, Iya. urukan, pasir. Kalau ke Pak Pon ya, Iya. kira-kira Bangunan. bangunan seperti apa sih itu kalau dalam konteks arsitek? Karena biasanya masyarakat tuh ingin tahu sejarahnya untuk kita tuh apa. Ada bagian yang seperti itu, Kehidupan lalu masyarakat. ada bagian Bapak belum yang ke dalam tapi. ya? Bapak belum ke dalam. Oh, belum. Ceritanya. Iya. Iya. Siapa yang bisa mungkin Iya, ceritakan? kira-kira itu bangunannya untuk apa dan seperti apa sih kehidupan masyarakat sehingga Jadi, mereka membangun- walaupun masih Ya. diteliti ya, Walaupun tapi masih Jadi saya diteliti. pikir kalau berbicara masalah bangunannya untuk apa itu udah step berikutnya. Oke. Gitu ya. Nah, sekarang ini yang sedang struggle kita teliti terus itu adalah untuk mengetahui apakah bangun ruang itu memang betul-betul ada, berapa besar dan di mana begitu. Nah itulah gunanya ada pemindaian georadar seperti yang ini. tadi bukan candi, ya. bukan piramid ya, lalu ruang apa Ya, gitu kan? ya, itu dia. Jadi pada intinya kita ingin bilang bahwa kalau kita bilang di bawah Gunung Padang itu ada satu struktur bangunan, terus ada rongga-rongga segala macam. Itu sekarang ini statusnya bukan lagi satu opini ya, ini adalah satu hasil riset yang ya itu tadi dari geolisik, dari georadar yang hampir 100 kali demikian, terus ada pemboran gitu ya. Dari kedalaman berapa sampai dilihat ada indikasi ruangan? Ruangan dari geolisik dan dari pemboran ya sekitar dari 5 sampai 15 meter di antara itu. Oke. Ada ruangan. Kalau kita berbicara mengenai penelitian terbaru Gunung Padang ini, tapi sebelumnya kita akan mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Pon Purajatmika. sudah bergabung dengan kami pada Tapi saya bisa membayangkan tuh ya, Iya. kira-kira sama apa yang kami bayangkan tentang ini dari sudut arsiteknya ya, sebuah kota. hilang dari Indonesia. Wah, ini akan menarik sekali. Kalau dulu ada suku Maya di daerah Amerika Selatan, ternyata Indonesia juga memiliki suku yang sudah lama menghilang dan akan terungkap sebentar lagi. Amin. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.